Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Arta Transport. Kita lihat dulu teman-teman, ada bis apa aja nih di ruang finishing sebelah utara dari Karoseri Adi Putro. Di belakang saya ada 2 unit Jetbus 5MD alias medium bus milik PO Starbus yang merupakan divisi pariwisata dari PO Sinar Jaya. Makanya kalau kita lihat nama PT-nya ini PT Sinar Jaya Langgeng Utama ya teman-teman. Dan di ujung sana ada 2 unit Jetbus 5 SHD milik PO Singaraja Putra yang hadir dengan sasis baru yaitu Hino RM 280 Euro 4. Ini semua berkat kepercayaan teman-teman nih yang selalu mempercayakan perjalanan wisata bersama Jetbus 5 series. Nah teman-teman, di mana armada yang akan kita review ada di ruang finishing sebelah. Setelah ini kita akan langsung ke sana dan mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita review 2 unit armada terbaru dari PO Arta Transport. Ini dua-duanya sama ya, sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 MHD. Sasis baru teman-teman, yaitu Hino RK 280 Euro 4. Nah ini kita bisa lihat ada 2 julukan yang berbeda. Yang warna pink julukannya adalah Mr. Bona, dan yang warna hijau tulisannya adalah Dewa Ruci. Teman-teman lebih suka yang mana? Yang pink atau yang hijau? Kita mendekat ke yang pink ya teman-teman. Kita lihat di sini, woi, tampilan depannya nih, saya senang banget teman-teman. Tampil kekinian dengan adanya Videotron. Cakep ya, Videotronnya ini menampilkan animasi mata, kemudian ada nama PO-nya. Jadi kalau teman-teman nyewa bis ini di malam hari, ini menyala banget bosku. Nanti akan ada tulisan Arta Transport yang keren banget bentukannya. Kemudian di bagian atas nih, full lampu variasi. Jadi teman-teman kalau nyewa bis ini, weh, nggak kalah kekinian sama bis-bis yang lain teman-teman. Dan tentu saja stiker kesayangan kita, Tafcode Dinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk Karoseri Adi Putro. Jadi benefitnya kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi. Untuk dimensi dari bus ini, panjangnya 12 meter, kemudian tingginya 3,75 meter dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko ya. Kita lihat pintu depannya. Nah ini menggunakan model sliding. Wih, full warna warm white teman-teman. Mewah banget nih. Ini di upgrade ya teman-teman ya. Jadi pakai LED full warna warm white karena standarnya ini warna putih dan ya nggak full seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat. Ini langsung disambut oleh fasilitas yang lengkap. Ada dispenser, ada kotak P3K, kursi tour leadernya diletakkan di tengah ya, bisa kita angkat dan kita miringkan. Dashboardnya menyala banget, warna oranye ya. Kemudian ada lapisan kulit dan ada wood panel dengan finishing yang glossy, cakep banget. Di sini juga diberikan pegangan tangan tambahan ya, karena ini untuk di Jetbus 5 series ini adalah tambahan.
Standarnya ada di dashboard di sini ya. Jadi selain kita bisa manfaatkan untuk naik yang ada di dashboard, kita bisa manfaatkan yang ini untuk turun seperti ini. Ini tambahan, harus ada di SPK teman-teman. Karena kalau nggak ada, ya nggak ada ininya. Oke, kita tutup dulu. Wah, langsung nyedot gitu ya teman-teman. Kedengerannya tuh wah, empuk banget nih. Kemudian di sini ada identitas nama PT, yaitu PT Putra Arta Sejati Transport. Ada nomor telepon yang bisa teman-teman catat, teman-teman simpan, dan teman-teman hubungi untuk penyewaan armada terbaru ini. 0822 4646 7677. Nomornya nomor cantik ya teman-teman. Bagasi terletak di sini. Wih, ini saya suka banget nih teman-teman. Bagasinya itu diwarnain rangkanya jadi warna pink ya, yang sesuai dengan warna bodi. Ini kalau misalnya lagi disewa gitu ya, terus menunggu teman-teman di satu tempat dengan bagasi yang terbuka, keren bagasinya. Kemudian karena ini sasisnya Hino RK, jadi ini belum space frame, alias ada pembatas antara ruang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Lah kalau mau yang space frame, pakai yang sasis Hino RM ya teman-teman, atau sasis Mercedes-Benz OH1626L, karena memang ya apapun sasisnya ya, karoserinya tetap harus adiputro. Ini ada bangku, kemudian ada kasur untuk istirahat driver, ada sekat partisi karena pakai dispenser di dalamnya, jadi sekat partisinya dibuat ya simpenan, siapa tahu bisa digunakan kembali ya. Kemudian ada spare part yang bawaan sasis seperti lampu, ada dongkrak juga, wes lengkap banget teman-teman. Di atas ban belakang ada bagasi lagi. Lah ini biasanya digunakan untuk perkakas atau perlengkapan kru yang bertugas teman-teman. Jadi kita sebagai penumpang nggak perlu yang namanya buka-buka area yang ada di sini. Jadi kita tutup saja. Kita lihat pintu belakangnya teman-teman, ini modelnya model swing, dia nggak full sampai ke jendela, alias yo hanya di bagian plat bodinya saja teman-teman. Sama di tangga belakang atau di footstep belakang ini full warna warm white juga teman-teman, menyala sekali, ada pegangan tangan tambahan seperti ini. Kemudian kita lihat bagian belakang. Nah ini teman-teman, bagian belakangnya dinominasi oleh warna hitam dan ada warna body ya. Yang satu hijau, yang satu pink. Tulisan Arta Transportnya ini terbaca dengan jelas. Ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada diffuser dan ada pelindung bumper, serta ada identitas PO-nya. Jadi kalau kita lihat di sini dari arah belakang, wah, difoto aja dulu teman-teman. Siapa tahu nanti suatu saat teman-teman akan nge-trip naik armada ini, jadi bisa menghubungi lewat nomor telepon yang tersedia. Kita lihat bagian kanannya teman-teman. Wah, ini kebetulan yang di samping tadi sudah rilis duluan ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat lebih jauh lagi ya. Seperti ini. Cakepnya, Blackpink teman-teman. Kemudian ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap bagian eksteriornya. Setelah ini kita akan review bagian interiornya. Udah menyala-nyala nih teman-teman, udah memanggil-manggil saya untuk review interiornya. Let's go, kita masuk ke dalam. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO Arta Transport. Seperti ini teman-teman, interiornya mewah banget ya. Selain mewah, interiornya juga tampil berani nih teman-teman. Teman-teman lihat deh dashboardnya. Ini kalau kita lihat dari dalam, wow, menyala sekali ya teman-teman. Warna dashboardnya ini benar-benar berani. Dan saya harap yes, kita bisa menjaga kebersihan bersama ya teman-teman. Jadi tetap enak dilihat di kapanpun itu, siang ataupun malam. Wah, menyala banget nih dashboardnya. Nah, untuk kursi tour leader ini terletak di tengah dan bisa kita angkat serta kita miringkan untuk akses kita ke ruang penumpang. Caranya, silakan gunakan tuas yang ada di sini, tarik tuasnya ke bawah, kemudian angkat, dan bisa kita miringkan seperti ini untuk akses yang leluasa. Kita bisa
Wah, seperti ini teman-teman. Ya, longgar banget ke arah atas, nggak perlu takut kejedot. Ke samping ini juga lega. Di bagian kiri saya ada dispenser untuk ambil air panas maupun ambil air dingin. Nanti saya akan beritahu ya gimana cara ambil air panasnya saat kita mereview kursi paling depan ini. Ini kursi yang jadi favorit saya, teman-teman. Sebelum itu kita akan lihat dulu ruang penumpangnya. Ini semakin kita ke dalam ruang penumpangnya, semakin bisa kita lihat mewahnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk overhead kompartemen, ini di-upgrade abis-abisan, teman-teman ya. Rata kanan. Karena apa? Karena untuk standarnya dari karoseri Adiputro adalah tanpa penutup. Kemudian di-upgrade, ya, diberikan penutup. Kemudian di-upgrade lagi penutupnya yang tadinya hanya ABS biasa gitu ya, teman-teman. Jadi diberikan lapisan kulit yang lebih mewah. Kemudian untuk yang baris kiri, paling depan, ini di-upgrade lagi menjadi cool box. Ya, standarnya ini tidak ada tulisan cool box, teman-teman, dari karoseri Adiputro. Kemudian ini di-upgrade lagi, jadi ditambahkan tulisan cool box. Keren banget kan, teman-teman? Di-upgrade bertubi-tubi. Kita bisa buka dengan sangat mudah seperti ini. Silakan masukkan minuman dalam kemasan ke sini. Kemudian kita tutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Pelan-pelan aja ya, teman-teman. Jangan digebrak gitu, teman-teman. Nah, nanti itulah yang bisa membuat area sekitar sini menjadi berisik. Oke, di bagian seberangnya, ini bisa kita buka juga seperti ini. Wah, ini ada receiver mikrofon ya, ada 2 nih teman-teman. Jadi kalau naik bis ini bisa 2 mikrofon yang aktif, 1 di depan, 1 di belakang bisa. Dan bisa kita tutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Interiornya lega, ke arah atas lega, ke samping juga lega, dan fasilitasnya tentu saja lengkap, teman-teman. Mulai dari fasilitas hiburan, ada TV di belakang saya. Ini totalnya ada 2 TV nih, teman-teman ya. TV yang pertama terletak di depan dengan ukuran yang, wah, besar banget, teman-teman. Seperti ini. Ini ukurannya 43 inci ya, teman-teman, dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai saat di malam hari, ataupun saat ingin keluar masuk dari bus gitu ya, silakan ditutup lagi seperti ini, dan harus sampai rapat. Seperti ini, teman-teman. Dan tentu saja ya, kalau ada TV, pasti ada audio system yang terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Speaker, subwoofer, ada semua, teman-teman ya, dan lain-lain. Nah, untuk konfigurasi kursi, ini konfigurasi kursinya adalah 2-3, teman-teman. Jadi, cocok nih untuk yang butuh angkutan dengan kapasitas penumpang yang banyak, bisa pakai bis ini. Karena memang untuk konfigurasi kursi ini adalah tergantung dari PO-nya masing-masing. Mau 2-3, atau 2-2, atau 1-2, atau mungkin 1-1 gitu ya. Terserah PO-nya ya, teman-teman. Karena mereka pasti punya target pasarnya tersendiri, target penumpangnya tersendiri. Yang jelas, ini walaupun dengan konfigurasi kursi 2-3, nah ini teman-teman perhatikan nih. Kita bisa jalan dengan lurus ya, seperti ini. Nggak perlu miring-miring seperti ini, teman-teman, karena memang bagasi kabinnya ini sudah digeser ke pinggir ya, sehingga kita bisa jalan dengan safety, jalan dengan aman, teman-teman. Inilah keunggulan dari JetBus 5 series. Makanya pilihnya JetBus 5 ya, teman-teman, jangan yang lain. Oke, teman-teman, ada fasilitas apa di bagian belakang? Let's go, kita ke belakang. Wih, kekinian banget nih. Ada lampu disco, ada LED RGB, jos. Di bagian belakang kita langsung disambut oleh TV yang kedua, teman-teman. Nah, TV-nya ini bisa kita buka seperti ini. Wih, gampang banget ya, teman-teman. Dan bisa kita tutup lagi seperti ini. Kalau yang di tengah ini ukurannya 24 inci ya. Tapi sama-sama sudah terintegrasi dengan Android, makanya fiturnya sama. Bisa buat nonton YouTube, nonton Netflix juga, teman-teman.
Kita lihat di atas saya, di sini ada jendela darurat yang terletak di bagian belakang. Kemudian di sebelah kanan saya ada pintu darurat. Fasilitas keamanannya nggak cuma ini teman-teman ya. Masih ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Dan ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kita lihat di bagian paling belakangnya, ini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Kita akan coba duduk di sana teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita akan buka dulu bagasi yang ada di bagian paling belakang. Silakan taruh tas atau kardus-kardus ya ke sini. Kita bisa tutup lagi dengan mudah seperti ini. Nah ini ya, overhead kompartemen atau bagasi kabinnya sudah terletak sampai ke ujung belakang. Dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa mengawasi barang bawaan teman-teman dengan sangat mudah. Jangan lupa, tanggung jawab barang penumpang adalah ya tanggung jawab kita ya teman-teman sebagai penumpang. Makanya naik bus apapun itu, kita wajib menjaga barang bawaan kita. Nah ini sekarang kita akan duduk di paling belakang. Wih, enak banget nih teman-teman ya. Tetap ergonomis kursinya, walaupun ukurannya mungkin ya kecil ya untuk beberapa orang seperti saya teman-teman. Tapi jangan khawatir, ke atas ini lega, nggak perlu takut kejedot. Kemudian ada louver AC ya, di samping kiri dan kanan, di tengah juga ada. Jadi walaupun posisi duduk kita ada di atasnya mesin persis, tetap akan adem teman-teman, nggak perlu khawatir kepanasan. Kaki kita juga tidak menggantung, jadi nggak bikin pegel dan bikin nyaman sepanjang perjalanan. Di sini paling enak sih karena asli longgar banget teman-teman ya. Mungkin nanti kalau misalnya di depan sini ditambahkan kursi ya, tetap ini yang paling longgar karena kita ada di gang. Kalau saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan teman-teman. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita pindah ke paling depan. Ini dia kursi favorit saya, kursi yang ada di paling depan teman-teman. Kita dapat akses yang luar biasa, privilege banget ke arah dispensernya. Jadi minimal kita harus tahu ya gimana sih cara ambil air panas. Kalau misalnya ada orang yang belum tahu, nanti kita bisa bantu teman-teman. Caranya gampang banget, silahkan teman-teman lihat. Gunakan warna putih merah ini untuk ambil air panas, dan warna putih biru ini untuk ambil air dingin. Tarik ke depan atau keluar gitu ya, sambil tekan yang bulat ini. Ya, mau ditarik atau mau didorong ke dalam sama saja ya. Yang jelas harus sambil tekan yang bulat ini. Karena ini kalau nggak bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Ini adalah sistem penguncian ganda yang mencegah air panasnya menetes-netes, teman-teman. Kemudian kita nyalakan lewat tombol power yang ada di sini. Saat dispensernya sudah menyala, namun masih ada lampu warna merah yang masih menyala, tandanya air panasnya belum ready, teman-teman. Belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan, seperti kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya. Nanti kalau lampu warna merahnya sudah mati, silakan kita ambil air panasnya. Jangan lupa dimatikan lagi, supaya lebih hemat energi ya, teman-teman. Kita lihat bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik ya dari JetBus 5 series. Ada louver AC model terbaru, di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Persis di sampingnya ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca seperti ini. Dengan sangat mudah, tinggal ditekan-tekan saja ya. Untuk bantuan pencahayaan di malam hari, kalau misalnya teman-teman mau membaca buku, atau mungkin mau merogoh isi tas ya, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, silakan dinyalakan lampu bacanya, dan louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya juga bisa ya teman-teman. Silakan putar-putar saja bagian yang bergerigi di sini dengan sangat mudah. Kemudian ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Nah, kalau misalnya teman-teman naik bis ini di malam hari, yang nyala hanya ambient lights-nya aja. Wah, kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya teman-teman, bukan seperti ada di dalam bus. Apalagi bus ini juga nyaman banget ya, suspensinya empuk, kemudian senyap,
dan kursi yang nyaman. Buatan Hai seperti ini teman-teman. Ini konfigurasi kursinya kan 23 ya. Saya pilih yang di tengah. Enak, ergonomis. Ini kebetulan belum bisa direbahkan ya, alias belum ada fitur reclining seatnya, tapi nggak apa-apa, tetap ergonomis kok untuk tinggi badan 175 cm. Gimana teman-teman? Kita sudah puas ya mereview secara lengkap bagian eksterior sampai dengan bagian interior dari 2 unit armada terbaru milik PO Arta Transport. Nah, kita sudah ada di akhir video nih teman-teman. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro. Kami doakan kalau sudah pernah ambil di Karoseri Adiputro, semoga lancar terus orderannya ya. Rame terus penumpangnya supaya bisa ambil unit lagi di Karoseri Adiputro. Dan untuk teman-teman yang belum punya bis buatan Karoseri Adiputro, seperti saya belum punya juga teman-teman ya. Kami doakan semoga teman-teman segera bisa bikin bis di Karoseri Adiputro dan kita akan segera ngonten-ngonten bareng teman-teman saat prosesi rilisnya. Dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya. Tentunya hanya dengan bis-bis atau produk-produk lain buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.